Pada pertemuan pembelajaran kali ini, kita akan bahas tentang pokok bahasan psikoterapi suportif. Psikoterapi adalah suatu cara pengobatan terhadap masalah emosional seseorang atau seorang pasien yang dilakukan oleh seorang yang terlatih dalam hubungan profesional secara sukarela dengan maksud hendak menghilangkan, mengubah, atau menghambat gejala-gejala yang ada, mengoreksi perilaku yang terganggu, dan mengembangkan pertumbuhan kepribadian secara positif. Nah, psikoterapi suportif itu merupakan istilah yang bisa dipakai sebagai salah satu teknik pemberian konseling atau terapi dengan pendekatan langsung. Suportif berarti memberikan suatu dukungan yang positif. Dukungan itu bisa berupa satu, memberikan informasi yang benar, memberikan perhatian secara emosional, mempertahankan harga diri klien, dan yang keempat itu adalah memberi bantuan instrumental, bisa dalam bentuk barang, jasa, atau uang. Tujuan dari psikoterapi suportif ini adalah menguatkan daya tahan mental, mengembangkan mekanisme yang baru, dan lebih baik untuk mempertahankan kontrol diri, mengembangkan keseimbangan yang adaptif, mencegah terjadinya relap. Dan kita lanjut pada indikasi psikoterapi suportif itu adalah satu, diberikan kepada seseorang yang mengalami coping tidak efektif, gangguan kepribadian berat, defisit kognitif, kesulitan mengendalikan frustasi, gangguan interpersonal yang berat, dan yang keenam adalah gangguan pengendalian impuls. Nah, komponen dari psikoterapi suportif itu meliputi ventilasi atau psikokatarsis, katarsis emosional. Dia mengeluarkan segala sesuatu yang tidak mengenakan di dalam diri. Jadi ada penyalurannya, itu namanya katarsis emosional. Yang berikutnya adalah persuasi atau bujukan, persuasif, membujuk supaya mau berubah. Sugesti, memberikan saran yang bisa masuk ke bawah sadar sehingga seseorang bisa segera untuk berubah. Meyakinkan kembali, reassurance. Adanya krisis kepercayaan, turun kepercayaan terhadap sesuatu yang diyakini, maka kita bisa meyakinkan kembali. Kemudian bimbingan dan penyuluhan, terapi kerja, hipnoterapi. Nah, ini terapi dengan cara membuat seseorang seperti tidur, sebenarnya bukan tidur ya. Jadi ini suatu sugesti yang diberikan kepada seseorang yang mengalami masalah agar sugesti itu masuk ke bawah sadarnya sehingga orang itu bisa berubah. Psikoterapi kelompok dan terapi perilaku. Nah, kita bahas satu persatu, tadi sudah singgung ya. Ventilasi atau psikokatarsis adalah bentuk psikoterapi yang memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pasien untuk mengemukakan isi hatinya, dan sebagai hasilnya ia akan merasa lega serta keluhannya akan berkurang. Jadi sikap terapis adalah menjadi pendengar yang baik dan penuh pengertian, ya, mampu berempati. Topik pembicaraan permasalahan yang menjadi stres utama, ya, masalah utamanya apa? Persuasif, yaitu psikoterapi suportif yang dilakukan dengan menerangkan tentang gejala-gejala penyakit yang timbul akibat cara berpikir, perasaan, dan sikapnya terhadap masalah yang dihadapinya. Terapis berusaha meyakinkan pasien dengan alasan yang masuk akal bahwa gejalanya akan hilang. Sugesti, psikoterapi yang berusaha menanamkan kepercayaan pada pasien bahwa gejala gangguannya akan hilang. Sikap terapis meyakinkan dengan tegas bahwa gejala pasien akan hilang.
Topik pembicaraan, gejala-gejala bukan karena kerusakan organik atau fisik, dan timbulnya gejala tersebut adalah tidak logis. Reassurance, yaitu psikoterapi yang berusaha meyakinkan kembali kemampuan pasien bahwa ia sanggup mengatasi masalah yang dihadapinya. Sikap terapis adalah meyakinkan secara tegas dengan menunjukkan hasil-hasil yang telah dicapai pasien. Topik pembicaraan pengalaman pasien yang berhasil secara nyata. Nah, bimbingan, yaitu psikoterapi yang memberi nasihat dengan penuh wibawa dan pengertian. Sikap terapis menyampaikan nasihat dengan penuh wibawa dan pengertian. Topik pembicaraan adalah cara hubungan antar manusia, cara berkomunikasi, cara bekerja yang baik, dan cara belajar yang baik. Penyuluhan, yaitu psikoterapi yang membantu pasien mengerti dirinya sendiri secara lebih baik, agar ia dapat mengatasi permasalahannya dan dapat menyesuaikan diri. Sikap terapis menyampaikan secara halus dan penuh kearifan topik pembicaraan, masalah pendidikan, pekerjaan, pernikahan, dan pribadi. Kelompok. Pasien ditempatkan ke dalam kelompok yang dibimbing oleh ahli terapi yang terlatih untuk membantu satu sama lainnya dalam menjalani perubahan kepribadian. Sikap terapis adalah membimbing perubahan dalam kelompok. Topik pembicaraan, masalah pendidikan, pekerjaan, dan pribadi. Terapi kerja. Terapi kerja adalah memberi kesibukan kepada pasien ataupun berupa latihan kerja tertentu agar ia terampil dalam hal itu dan berguna baginya untuk mencari nafkah kelak. Di sikap terapis adalah melatih pasien agar memiliki keterampilan yang bersifat khusus ya. Jadi memiliki skill yang khusus. Topik pembicaraan, masalah karir dan pekerjaan. Nah, ini ada kaitannya dari karir, pekerjaan itu adalah skillnya khusus harus dimiliki oleh pasien. Hipnoterapi mempercepat pengaruh psikoterapi. Dalam hipnosa dapat dilakukan analisa konflik-konflik dan sintesa, atau sintesa dilanjutkan sesudah pasien sadar kembali. Sikap terapis menuntun masuk bawah sadar dan memberikan sugesti positif. Topik pembicaraan adalah masalah yang bersifat pribadi. Nah, terapi perilaku berusaha untuk menghilangkan masalah perilaku khusus secepat-cepatnya dengan mengawasi perilaku belajar pasien. Sikap terapis adalah memfasilitasi perubahan perilaku pasien, topik pembicaraan, masalah gangguan kepribadian, dan perilaku. Nah, terima kasih. Sekian materi untuk psikoterapi suportif. Ya, silakan dipahami dengan baik, dipelajari dari berbagai sumber secara detail sehingga memperoleh pengalaman yang utuh, memperoleh pengalaman yang luas, yang mendalam tentang psikoterapi suportif. Ini adalah intisari yang diberikan untuk masuk ke dalam mempelajari psikoterapi secara lebih dalam. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Silakan kita diskusikan. Silakan berpendapat, silakan bertanya, dan yang lainnya kita akan bahas pada kesempatan ini atau pada kesempatan lain jika waktunya tidak memungkinkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.